Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi sebenarnya dalam sejarahnya nih, kimchi itu adalah sejak 4.000 tahun yang lalu. Pertama kali yang dibikin kimchi itu lobak sama orang sana. Kenapa? Pada musim dingin nggak ada sayur yang bisa tumbuh, Franky. Dia mau makan sayur, nggak ada. Makanya diasinin sama dia, diasinin. Jadi lobak diasinin, ditaruh di dalam kendi tanah. Nah itu dimakan, itu asal mula kimchi. Nah sekarang masalahnya begini, kimchi yang dibawa ke atas itu, ke luar angkasa, itu dia takut karena di situ ada kumannya, Franky. Ada kumannya kan? Kalau kumannya dibawa ke atas, ada sinar kosmik itu bisa berubah mutasi, bisa bikin kanker. Jadi terpaksa dibikinlah kimchi astronot. Dokter Jaya kemarin ke Singapura. Ya, Makannya apa, Dok? ya makanan yang ada di sana lah semua. Tapi hampir mirip sih. Cuma ada satu, Franky, yang saya nggak, maklum saya kurangnya cocok. sama Indonesia. Ah. Yang namanya di sana ya makanan Melayunya itu ya makanan Indonesia lebih bagus, lebih enak. Terus udah gitu ini apa, nasi lemak, nasi uduk Nasi Indonesia uduk. lebih enak. Iya. Jauh. Jauh banget. Saya sih istilahnya gini, kalau saya ke sana ya kebetulan misalnya lagi jalan gitu mau belanja, makanan yang saya cari makanan yang dulu ya, makanan yang nggak ada di Indonesia. Ya dulu ada namanya prawn mie. Bahkan dia punya Indomie-nya aja ada Indomie yang prawn mie tuh. Rasa udang. Prawn ya, Prawn. bukan perawan ya. Bukan. Prawn mie. Tapi sekarang udah jarang kalau kita ke food hall, prawn mie itu udah jarang. Tapi kalau kita ke stall makanan di pasar-pasar tradisional masih ada. Terus kedua, saya suka makan bakute. Tapi bakute Indonesia lebih enak lagi. Kayaknya ya. Problemnya di situ. Kayaknya. Awal saya tertarik itu sama bakute yang di Serangun. Di Serangun bacanya tuh kalau orang sebagian itu kita bacanya dengan wong Aceh. Tapi tulisannya di sana asyok. Tapi sekarang udah nggak usah repot-repot. Di Indonesia udah banyak yang jual bakute. Iya. Nah, cuman bakute di Indonesia Ya, ada dua macam. Bakute yang berasal dari Malaysia, yang kuahnya rada coklat. Satu lagi yang dari Singapura yang kuahnya rada agak ya bening-bening gitu. Bukan bening siapa deh? Nggak coklat deh. Iya. Gitu. Dokter Jaya suka yang mana tuh? Kalau Bakute. Yang Singapura ya. Yang Singapura ya. Yang itu rada pahit. Tapi sebagian orang senang yang Malaysia. Nah itu kan masakan lokal masing-masing. Ya sekarang karena udah nggak ini lagi, nggak terlalu banyak lagi, jadi saya udah nggak terlalu suka dengan nggak terlalu suka nyari yang khusus di sana. Kemarin masih 5 tahun kemarin masih ada yang namanya rujak kangkung. Rujak kangkung tahu Dokter ya? Tahu. Di Indonesia ada namanya rujak Shanghai. Rujak kangkung juga sama. Enggak, rujak Shanghai di Indonesia. Dulu di daerah Pancoran Glodok ada yang jual, sekarang udah nggak ada. Saya cariin rujak Shanghai udah nggak ada yang jual. Nah, sekarang jadi rujak kangkung. Rujak kangkung ada beberapa tempat. Di mana? Di Kelapa Gading ada. Isinya apa? Ada kangkungnya, ada ubur-ubur. Ada itunya apa? Ada jamur merang. Oh enggak. Ada ayam. Itu mie kangkung. Oh, mie kangkung. Itu mie kangkung. Oh. Lain. Oh, ini rujak. Rujak kangkung. Rujak kangkung tuh ubur-ubur, sotong, direbus. Ngiler Dok, saya cerita gini Dok. Enggak, saya nggak kebayang, karena nggak pernah makan lagi. Enak, dikasih bumbu kacang ditabur, kasih saus merah, ada kangkungnya. Enak tuh Dok. Tapi ya sekarang udah gak ada yang jual lagi. Mungkin karena peminatnya jarang sih ya, yang suka kayak saya gini.
Nah, tapi lumayan lah walaupun, apa namanya, nggak terlalu banyak, beda sama Indonesia. Problemnya nih ya, anak-anak sekarang saya nggak tahu, apakah saya yang nggak bisa menyesuaikan lidah saya sama makanan luar negeri, Itu satu. atau anak-anak tuh Kedua, FOMO? bukan. Saya juga nggak tahu apa sebabnya, tapi misalnya contoh ya, makanan ikan mentah, itu orang-orang, baby boomer nggak ada yang suka. Iya. Mostly nggak suka. Terus makanan yang namanya kayak sushi dibungkus sama daun seaweed itu mereka nggak suka, bau katanya. Bau Tapi bau anak bau bau siwitnya, heeh. iya. Tapi anak-anak sekarang, anak SD, SMP, itu hobi, Frankie. Saya ngeliatin mereka bawa bekalnya sashimi, Nah, bekalnya sushi. Nah itu memang generasinya beda. Jadi kalau menurut saya makanan itu adalah kebiasaan kan saya bilang, bukan budaya. Emang maksudnya bukan genetik. nah, Jadi walaupun kamu nggak suka yang begitu-begituan, anak kamu pasti suka. iya. Iya betul, anak saya. Cucu saya aja suka makan yang begitu-begituan. Pergi ke restoran Korea. Nah kalau kita kan jarang-jarang ke Korea, dia pergi ke situ. Anak saya si Natalia itu buset deh kalau diajak makan. Makanan Korea diembat, makanan Jepang yang aneh-aneh diembat. Padahal nggak diajarin ya. Enggak, makanya saya kadang-kadang itu budaya mempengaruhi Frankie. kadang-kadang mikir gini, Dok. Ini jangan-jangan supaya dibilang satu pergaulan si Natalia Oh ngikut-ngikut ya? enggak, bukan. Enggak ya? Memang mereka sendiri memang taste-nya berbeda, Frankie. Mereka lebih anak-anak sekarang lebih kosmopolitan. Artinya memang siap untuk hidup dimanapun gitu loh. Jadi mereka punya kemampuan tuh beradaptasi dan kemudian menyukai hal-hal yang di luar dia kebiasaan. Ya kayak misalnya kayak kamu masih seneng kan masih zaman-zaman kue zaman dulu, kue ape, kue pancong. Anak sekarang mana ada yang makan Ada begitu. kue pancong sebenarnya saya ketemu saya. Iya, tapi anak sekarang, anak muda nggak ada yang makan begituan, Bang. Iya. Jarang. Kayak gengsi ya. Enggak. Hah? Bukan soal gengsi, enggak ada. Mereka tuh enggak Nggak related soal sama gengsi. itu. Misalnya kamu makan tape Ketan sama uli. itu, tape uli. Oh, anak-anak muda sekarang mana ada yang makan gitu. Itu jadi kalau makan gitu udah ketahuan umurnya, Frankie. Kamu masih suka gitu udah ketahuan umurnya. Walaupun kamu nggak ngaku. Saya kalau umur saya selalu ngaku, Dok. Nggak mungkin bohong lah, umur 22 tahun tuh jangan diganti-ganti umur 22 tahun, Dok. Iya. Enggak, tapi itu memang dunia berubah, Frankie. Itu aja. Jadi anak saya si Natalia itu bukan karena ini ya, Bukan FOMO, bukan. bukan FOMO ya. Bukan, memangnya mereka Coba itu bayangin nih, Dok. lebih Saya diajak kosmopolitan. makan sop. Oke lah, kalau sabu-sabu atau misalkan kita steamboat ya. Misalkan Cina kan ada steamboat juga. Diajak makan steamboatnya apa? Yang pakai kuahnya kuah kolagen. Wah. Enak, Dok. Enak. Nah, itulah bedanya, Frankie. Makanya kan ada orang bilang katanya, kalau dibandingin anak-anak muda sekarang, anak muda nih, 20-an, jauh lebih muda daripada neneknya, Frankie. Anak saya si Natalia itu udah kepala 3. Enggak. Lebih muda dari neneknya, Frankie. Cucunya itu. Gitu ya. Ya karena makanannya beda. Iya, sekarang ya, pernah makan kuah kolagen itu? Oh, pernah. Ya ngikutin cucu. Kalau saya sih kalau udah model gitu ya ikutin cucu. Mau makan apa? Ayo. Saya juga akhirnya apa? Supaya dia seneng. Enak, Pi. Enak. Nah, berarti saya kalau ada kantong kayak Mr. Bean, kayak Mr. Bean habis makan saya lepehin gitu kan. Aduh, belajar lah, Frankie. Masih belajar. Ya, tapi itu gini. Kita ngerubah belajar dari yang sekian 22 tahun tuh, Dok. Umur saya kan 22. Dalam waktu masih belajar dalam seminggu kan nggak kelar. Gantinya, Dok. Gitu. Nah, ada satu lagi nih, Dok. Makanan yang masing-masing negara tuh hebatnya apa? Punya makanan yang awetan. Diawetin. Contoh, Cina kita punya namanya tauco. Tauco tuh dibikin bau dulu, baru dimakan jadi semacam bumbu. Kayak kecap juga kan itu kan bikinnya setengah mati lama tuh, Dok, sebenarnya. Iya. Tapi di Jepang sama seperti itu, namanya natto, Frankie. Sama aja tauco juga. Cuman kalau tauco Indonesia asin, di sana tuh nggak asin, berlendir. Lendirnya banyak, Frankie. Kagak dah. Loh, enggak, tapi makannya kamu tahu nggak makannya gimana? Makan natto. Nasi panas,
dituangin sama itu telur mentah, Hah? telur mentah, Hmm. dikasih nato, jadi kayak tauco gitu ditaruh di atasnya, Hmm. kasih daun bawang, dikudak-kudak sampai lendirnya tuh wah lengket semua, nah dimakan lengket-lengket Jadi gitu. semacam kayak bikin mayones kali Dok ya. Nah, mantap tuh Frankie. Itu katanya antioksidan Frankie. Bisa awet muda kamu. Ya saya sih kalau ketemu yang kayak gitu saya bilang arigato. Udahlah yang kayak gitu. Karena apa? Enggak, tapi itu udah masuk Indonesia loh. Bukan, argumentasi saya argumentasi kesehatan Dok. Telur itu nggak bagus buat dimakan mentah. Banyak bakteri. Enggak, tapi itu panas nasinya Frankie. Ini kan masih sampai matang, harus dimasak yang benar. Nah ini Dok, saya mau ngebahas masalah nanyain sama Dokter Jaya, kalau makanan-makanan awetan kayak gitu sebenarnya bagus nggak sih? Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Nah, misalnya contoh kalau di Indonesia itu yang awetan yang nggak lama lah, itu namanya acar, Frankie. Iya. Nah, tapi kan itu masalahnya kalau orang Jawa tuh susah, Frankie. Jarang dimakan, Frankie. Kenapa? Kalau makan, ini apaan? Jangan katanya, jangan dimakan, Frankie. Itu mah sebutannya. Ini jangan, nggak dimakan. Oh, makanya nggak dimakan, Frankie. Tapi ini saya mau cerita nih soal makanan awetan tuh namanya kimchi. Saya pertama kali ke Jepang kan tahun 89. Itu saya tuh karena mau numpang anget kan. Kalau di kamar kan angetnya kan saya mesti bayar tuh listriknya. Saya nongkrong di dapur. Nah di dapur saya ketemu tuh banyak sama orang-orang dari berbagai macam bangsa. Nah sekali waktu saya ketemu orang Korea. Cewek nih. Dia bawa. Nah, ceweknya udah dioplas belum Dok? Oh enggak, mahasiswi itu loh. Lagi S3. Ya, terus Dok. Dia punya itu bak dari plastik itu loh, yang box gede itu loh. Ya, kontainer plastik. Dia bawa kontainer plastik ke dapur. Terus saya kan bingung. Mau ngapain saya bilang. Saya pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Korea, saya nggak bisa. Ngapain? Bikin kimchi katanya. Loh, sebanyak itu? Iya. Dia bawa sawi putih banyak sekali. Sawi putih nama bahasa Cinanya apa Dok? Bingung kan? Pecai. P itu kan putih. Cai itu sayur putih. Itu banyak sekali. Terus apa lagi di situ? Dia bawa daun bawang. Dia bawa kucai. Dia bawa jahe. Terus dia bawa ini selain jahe dia bawa bawang bombay. Pakai garam nggak sih Dok? Nah, terus apa yang dilakukan lagi? Ini ya, itu saya ngeliatin di situ karena saya di situ di dapur tuh anget, Frankie. Saya ngeliatin aja. Enggak, yang diliatin apanya Dok? Dia lagi ngapain? Oh, bukan mahasiswanya Dok? Loh, enggak. Dia lagi ngapain karena saya nggak pernah ngeliat ada orang mau bikin masakan itu sampai 1 kontainer. Itu kan satu box itu kontainer. Berarti jual lagi kali Dok? Terus saya liatin. Jadi yang dilakukan sama dia, pertama itu pecainya itu, sama sawi putihnya itu dicuci sama dia. Dicuci. Habis dicuci, udah bersih, ditirisin, diolesin garam sama dia, Frankie. Pakai garam bener ya? Ya, garam bubuk gitu. Diolesin. Terus ditumbuk-tumbuk, balikin lagi, setiap berapa lama balikin, sampai dia jadi loyo, Frankie. Loyo. Nah, udah loyo, nah dia masak, ada dua masakan lagi. Yang satu itu bikin masakan bumbunya. Bumbunya itu dia ambil ini daun bawang, bawang bombay, kucai, terus kemudian jahe, itu sama dia di blender, dipakein itu satu kaleng itu, kaleng besar tuh isinya seperti kayak cabai. Kata dia itu cabai Korea, bubuk nih, dicampur semua. Udah itu selesai. Terus udah gitu udah selesai. Dia ini Frankie. Yang daun udah layu itu dibilas sama dia supaya nggak asin kan, terlalu asin kan. Garam. Udah dibilas, dia taruh lapisan pertama daun. Daun itu dikasih cabai-cabainya tadi. Cabai-cabean. Ya, cabai-cabean tadi ya campuran. Dikasih daun lagi. Terus dia bawa oyster, Frankie. Oyster itu yang kerang-kerang itu loh, mentah. Ditaruh di atasnya, ditaruh daun lagi, kasih cabenya itu lagi, bumbunya lagi, kasih daun lagi, itu berlapis-lapis sampai penuh segitu, Frankie.
Artinya orang Korea lebih lebih rajin daripada orang Cina, Dok? Nah, udah selesai, itu ditutup. Besok udah jadi, Franky. Nah, sama ada Kok cepet satu banget? jadi. Cuma 1 hari? Ya, 24 jam. Besok jadi. Dan saya bingung, Franky. Di sana itu kan mereka dapat beasiswa. Masuk Korea itu. Nah, itu belakangan saya baru tahu itu namanya yang dia kerjain itu namanya kimchi jai, Franky. Itu proses pembuatan kimchi. Kimchi jahe? Kimchi jai. Oh, kimchi jai. Nah, jai. Nah, dia ngerjain begituan, besok-besoknya dia makan nasi putih sama kimchi. Miskin Makan amat siang, makan itu pakai kimchi. Jadi terus kemudian datang teman yang lain dibagi-bagi tuh ke teman-temannya. Terus belakangan saya bilangnya, seperti kimchi itu apaan sih? Ya ini enak asinan, dia bilang. Rasanya asam, pedas. Orang Korea kalau makan nggak pakai begitu nggak makan namanya. Tapi kalau makan sama gituan doang, Dia makan, dia bilang. Makan. Tapi itu adalah cara makan paling murah buat orang Korea. Nah, nanti kalau dia lebih banyak duit, barulah dia makan yang ikan, apa segala macam, daging bakar dan segala macam. Jadi artinya itu udah jadi budaya. Tapi kamu tahu nggak, sampai yang namanya proses pembuatan kimchi itu sudah begitu meluas dari Korea, nyebrang ke Amerika, kemana, sampai pada tahun 2013 dinyatakan sebagai warisan budaya oleh UNESCO, Franky. Iya, itu tadi saya bilang. Warisan budaya yang nirbenda. Jadi artinya intangible. Itu, ya, intangible. Itu dia benar-benar tuh dijadiin warisan budaya karena nggak ada bangsa lain di dunia tuh yang seperti itu. Mestinya orang Cina juga bisa, Dok, warisin yang sama. Apaan? Seorasin. Kan sama bikinnya kayak gitu, cuman nggak dikasih sambal doang. Ya. Ya nggak dipatenin aja tuh, Dok. Ya suruh orang Cina lah. Saya penggemar Nggak, tapi jangan sangka si Korea itu udah begitu-gitu, nggak ada konflik, Franky. Konfliknya sama Cina. Nah, konfliknya apa? Cina bilang, itu bukan Korea punya, gua punya, katanya. Karena kenapa di Sichuan itu ada orang yang bikin acar kayak gitu, acar lobak, acar sawi yang seperti itu, persis. Namanya paucai. Kimchi itu adalah paucai, dia bilang. Jadi gua punya, bukan lu punya. Itu sampai ribut, Franky, antar negara itu. Itu sama juga kayak batik nih, Dok, ya. Indonesia sama Malaysia, batik siapa punya? Oh iya. Ya gitu kan. Ya karena, ya tapi kalau Malaysia sama Indonesia mah gampang. Orang Malaysia kan asalnya dari Sumatera Barat, Franky. Oh gitu ya. Iya, ya memang jelas aja dari situ dibawa ke sana. Nanti kita berantem lagi sama orang yang di itu tuh, di apa? Di jajahan Belanda tuh yang di mana? Yang banyak orang Jawanya tuh. Suriname. Suriname bilang, nggak, kalau Suriname orangnya ngalahan, Dok, nggak rempong. Iya, nggak, tapi kalau dia mau kan bisa aja. Iya. Nggak, tapi ini dia begitu. Nah, akhirnya konflik berlanjut tuh, Franky. Sampai kemudian orang teliti apa bedanya. Ternyata kimchi sama apa tadi? Paucai. Oh iya. Nah, ternyata di Xinjiang memangnya ada, di situ ada. Cuman yang di Xinjiang itu katanya Sichuan atau Xinjiang? Sichuan. Di bedanya begitu dia jadi gitu. Dia bilang begini, soalnya lain. Kalau di Korea itu sudah mulai 4.000 tahun yang lalu, Franky. Di Cina 4.001. Nggak, di Cina itu ternyata begitu dilihat kandungannya, di situ kan ada bakterinya. Karena itu kan probiotik. Bakterinya pada kimchi lebih banyak daripada yang di Cina. Tapi yang di Cina juga pembuatannya nggak seribet yang Korea. Akhirnya ya udah, tetapi ya jadi masalah itu sih sekarang udah selesai. Tapi yang jadi masalah begini, konsumsi orang Korea terhadap kimchi. Orang Korea nggak mungkin nggak makan kimchi kalau setiap makan. Jadi mereka punya konsumsinya itu tinggi sekali, Franky. Kira-kira berapa banyak konsumsi orang Korea kimchi? Per satu orang Korea? Ya. 20 kilo lah, Dok. 36 kilo per tahun per orang. Jadi kira-kira 3 kilo sebulan. Sama dengan 100 gram. Sehari 100 gram. Nah, banyak itu, Dok, 100 gram itu. Itu banyak sekali. Dan sampai orang Korea bikin kimchi kan. Diekspor ke luar negeri. Iya. Tapi yang diimportnya itu 11 kali lebih banyak daripada yang diekspor.
Dia import kimchi Heeh. 11 kali daripada Enggak, ekspornya. dia ekspornya Heeh. ekspor kimchi ke luar Kimchi. negeri. Heeh. Tapi yang dia import dari luar negeri itu Mhm. 11 kali daripada yang dia ekspor sama dia. Yang diimpor kimchi juga? Iya. Oh, masuk akal, Dok. Kenapa? Kan 11 kali, terus diekspor lagi, yang dimakan kan sebagiannya. Bukan. Yang diimpor itu 11 kali lipat daripada yang diekspor. Iya. Nah, kalau gitu ngapain diekspor sebenarnya? Harga jualnya, Dok. Hah? Dokter Jaya lupa sama cerita saya. Apaan? Dokter Jaya suka duku. Ya. Duku Palembang di Jakarta segede-gede gini nih, Dok. Heeh. Ya kan? Saya ke Palembang. Hmm. Dengan harapan saya bisa cari duku yang segede kecapi. Atau kecapi kan? Sampai sana, dukunya segede-gede gini. Lebih kecil? Kecil. Ya sama aja Malang. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa? Ini dukunya kok di Palembang kecil-kecil? Iya Pak, yang gede-gede udah pakai Jakarta semua katanya. Lebih mahal harganya. Oh, Jadi yang saya maksud dengan tadi yang masalah kimchi nih, Dok. Dia impor dengan harga X rupiah. Dia konsumsi. Sisanya itu diekspor sama dia dengan harga 5X rupiah. Cuan. Itu Terus namanya, tahu Dok. nggak permasalahannya? Apaan? Importnya 72% dari Cina, Frank. Oh. Hebat kan? Hebat. Cina mah emang buat dagang mah lihai, Dok. Kan lihai. Lihai, bukan jago tapi lihai. Enggak, jadi ujung-ujungnya ya begitu ujungnya. Tapi akhirnya sampai internasional tuh PBB ngeluarin seperti standar yang namanya kimchi itu harus begini supaya kalau mau diekspor ya yang harus sesuai dengan Itulah standar gitu hebatnya loh. Cina, Dok. Jadi satu kali saya ikutin ada gathering ngumpul di daerah Irvine. Di Irvine itu dari California. Malam-malam si CEO-nya ngomong, di dunia ini semua buatan Cina kecuali orang doang katanya, buatan Tuhan gitu. Jadi yang tadi Dokter Jaya sebutin tuh masuk akal. Artinya Iya, semua karena buatan Cina. Masalahnya dia menanam sawi sebanyak apapun tuh tidak bisa memberi konsumsi pada orang Korea, Frank. Nggak cukup banyak. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya nih, kimchi itu adalah sejak 4.000 tahun yang lalu. Pertama kali yang dibikin kimchi itu lobak sama orang sana. Kenapa? Pada musim dingin nggak ada sayur yang bisa tumbuh, Franky. Dia mau makan sayur, nggak ada. Makanya diasinin sama dia, diasinin. Jadi lobak diasinin, ditaruh di dalam kendi tanah. Nah itu dimakan. Nah, itu asal mual kimchi. Mereka lakukan seperti itu. Tapi kemudian pada sekitar abad 16, ya abad 16 mulai orang Korea tuh punya yang namanya cabe. Cabe Korea, dipakein cabe lah di situ. Belakangan baru ditambahin bumbu-bumbu lain belakangan. Sampai sekarang nih, sampai ada variasi macam-macam. Yang divariasiin itu pertama cabe Korea, terus kemudian belakangan pakai cabe biasa yang lebih pedas, terus kemudian ditambahin itu tadi kan, kalau tadi saya bilang itu pakai oyster, tiram. Belakangan tuh sama mereka diganti sama udang kering, import ikan teri kering, ikan teri asin. Jadi macam-macam binatang laut itu ditambahin itu. Nah, sampai sekarang itu jumlah kimchi itu ada 300 lagi. Kimchi Indonesia, Dokter tahu ditambahin apa? Apa? Terasi, Dok. Enggak, tapi itu variasi jadi banyak sekali. 300 kimchi. Iya. Varietasnya nih, Dok. Iya. Buset Di Korea sendiri, Korea Utara, Korea Selatan tuh kimchinya beda, Franky. Beda. Tapi dari segala macam itu, kimchi itu sampai sekarang tuh diakui sebagai salah satu makanan yang paling sehat. Nggak, jadi akhirnya tuh ribut si Cina sama Korea dimenangin mana, Dok? Korea lah. Karena memangnya ternyata di situ kumannya lebih banyak, Franky. Kuman lactobacillusnya lebih banyak daripada yang Cina punya. Karena dia juga sejarahnya kan 4.000 tahun. Dia pakai lobak kan ya awalnya kan. Ya tapi belakangan kan pakai sawi. Tapi Cina dia ekspor kimchi ke Korea. Nah loh, itulah hebatnya Cina, Dok. Ini ada intermezzo aja nih, Dok. Suatu kali India sama Cina tuh ribut.
Masalah apa, Dok? Apa? Masalah produksi Cina terlalu ngebanjirin India. Akhirnya India melakukan suatu boikot terhadap produk-produk Cina. Rame-rame orang demo, pakai kaos, t-shirt, pakai topi, boikot Cina, boikot Cina, boikot Cina. Terus begitu ada yang ketangkap demo, topinya kerebut. Ada tulisannya, Dok, made in China. Kaosnya made in China. Jadi bahkan si Cina itu bikin topi boikot Cina tapi made in China topinya tuh, Dok. Untung terus. Gak ada ruginya dia, Dok. Oke, terus Dok, masalah kimchi nih, Dok. Enggak nih, sampai ya orang-orang Korea tuh nggak bisa lepas dari kimchi. Sampai pada suatu waktu nih ada astronot. Dia kan gabung sama Amerika kan. Iya. Nah, ada satu astronot Korea pertama, namanya Jo So-jeon namanya. Dia mau ke atas. Dia bilang, gue nggak mau ke atas kecuali kalau gue dibekelin ransum kimchi gitu. Nah, sekarang masalahnya begini, kimchi yang dibawa ke atas itu, ke luar angkasa, itu dia takut karena di situ ada kumannya, Frankie. Ada kumannya kan? Kalau kumannya dibawa ke atas, ada sinar kosmik itu bisa berubah mutasi, bisa bikin kanker. Jadi terpaksa dibikinlah kimchi astronot. Nah, itu 301 berarti varietas ke-301. Dibikin kimchi astronot yang nilai gizinya lebih tinggi, gulanya rendah, tapi tidak ada kumannya. Terus nggak ada rasanya, Dok? Oh, ada. Cuman itu maksudnya itu sampai sedemikian rupa. Sehingga pada waktu dulu, waktu perang Vietnam nih, perang Vietnam kan orang Korea Selatan kan bantu Amerika. Banyak orang-orang Korea Selatan yang jadi tentara Amerika, bantu ke Vietnam. Tentaranya juga bilang, pokoknya gua bantu ke situ oke, tapi sediain kimchi. Jadi dia disediain kimchi itu supaya bisa dia mau berperang. Gampang ya? Nah, syaratnya. Tapi kalau kita oplas, tapi bikinnya susah, Bang. Kalau kita oplas, kita bayar pakai kimchi, dokternya mau nggak, Dok ya? Nah, salah satu efek dari kimchi. Nah, ini sekarang begini. Sekarang pertanyaannya, kenapa K-pop begitu hebat, Frankie, sampai sekarang? Yang kan kimchi. Iya, kimchi itu salah satu efeknya adalah membuat kulit lebih halus, Frankie. Awet muda. Karena dia ada antioksidannya, Frankie. Serius nih, Dok? Serius. Makanya makan kimchi, Frankie. Bukan, saya nggak makan kimchi. Saya bikin acar, saya kasih nama kimchi Indonesia, pakai terasi. Nggak, itu kenapa ada antioksidannya? Coba, kenapa? Itu proses fermentasi. Jadi fermentasi yang kayak kemarin kita bahas itu, Dok? Tapi fermentasinya tuh pakai proses yang seperti itu. Nah, yang bedanya sih cuma itu aja tuh, tambahan barang-barang lautnya itu loh. Yang maksudnya ikan, oyster, apa gitu-gituan. Tapi itu proses itu menyebabkan kuman tumbuh subur di situ. Kuman yang adalah probiotik. Tapi di situ mengandung karbohidrat yang nggak bisa dicerna. Jadi itu jadi prebiotik juga. Nah, satu. Yang kedua, gulanya rendah. Jadi orang makan kimchi itu membuat berat badan nggak gampang naik, Frankie. Itulah salah satu alasan kenapa orang Korea kurus-kurus, Frankie. Nggak ada yang gendut-gendut, Frankie. Jarang. Itu resiko penyakit jantung rendah. Karena kenapa? Dia nurunin kolesterol, nurunin gula darah, anti kanker, ada vitaminnya banyak, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Terus ada mineral-mineral, ada kalsium, magnesium, besi, dan segala macam. Jadi dia tuh, dan ada satu lagi, dia punya antioksidan. Nah, jadi semua hal itu membuat orang resiko hipertensinya kurang, kencing manis kurang, resiko jantung kurang, resiko kanker kurang. Dan ini memang menyehatkan, Frankie. Nah, sampai orang Amerika nih yang rada-rada aneh. Orang Amerika ngelihat begitu banyak manfaatnya kimchi, dia menetapkan tanggal 22 November sebagai hari kimchi, Frankie. Nggak ada kerjaan ya dia? Loh, enggak. Itu makanan. Hari kimchi sedunia lagi nih?
Yang dia nggak ngomong ke dunia. Tapi maksudnya saya, kimchi itu sedemikian rupa itu pertama itu menjadi identitas budaya buat orang Korea. Tapi kemudian tuh menyebar ke seluruh dunia. Kalau kamu pergi kemanapun dari seluruh dunia sekarang, kimchi itu ada dibawa bersama K-pop dan lain-lain, bersama restoran Korea dan segala macam. Sehingga setiap orang kalau makan kimchi itu udah biasa. Besok saya ke Wonogiri ada nggak dok? Ada. Ada ya. Ada. Nah, jadi masakan Korea itu di mana-mana tuh ada dan itu udah pasti ada kimchi dan kimchi itu unlimited, Frankie, nggak mesti bayar kamu kan. Nah, ini yang saya mau ngomong. Dokter J dari tadi ngejelasin gini, otak saya tuh mikirnya beda dok. Apaan? Dia ada hak ciptanya nggak? Hah? Ada hak ciptanya nggak? Oh enggak, itu kan orang sama UNESCO dianggap sebagai warisan budaya yang Jadi- asalnya dari Korea, udah nggak usah pakai hak cipta. Jadi Frankie. sama seperti Cina, dia bikin, dia ekspor ke si Korea, dia nggak perlu bayar royalti loh ya. Enggak. Nah, otak saya lagi mikir dok. Kan tadi dokter Jaya bilang tuh, kimchi bagusnya begini, buat kulit begitu, begini. Bikin yuk. Laku loh dok kalau kayak Oh gitu. enggak, di supermarket banyak, Frankie. Mhm. Kamu bikinnya repotnya, supermarket tinggal beli aja. Kamu pergi ke restoran Korea itu dikasih gratis, Frankie. Enggak, saya nggak bikin kayak gitu caranya dok. Saya ngajakin dokter Jaya. Ya ngapain bikin sesuatu yang udah Enggak gampang bikin. diperoleh? Hah? Ganti packing, kasih tulisan kimchi dokter Jaya, laku tuh dok. Nggak usah bikin, ganti packingnya aja dok. Enggak, di sini sekarang kita yang orang Indonesia memproduksi kimchi banyak, Frankie. Banyak orang saya, kalau saya ke supermarket juga, ya Enggak, supermarket. tapi tetap aja ada rasa yang beda-beda, itu tergantung dari Saya jujur aja saya komposisinya nggak ya. terlalu suka kimchi karena buat saya itu terlalu hambar. Pedesnya tuh nggak pedes kayak pedes sambal Indonesia. Enggak, kalau yang bikin orang Indonesia selain sambal Korea ditambahin sambal bubuk Indonesia, Nah, Frankie, itu memang mungkin- lebih pedas. Yang asli itu sih sebenarnya pedas, asam, gurih gitu loh. Itu pedesnya kalau yang saya pernah makan di restoran Korea ya. Ini restoran Korea asli, genuine. Kimchinya tuh ya pedesnya cuma pedes doang. Ya itu kimchi-kimchian itu dibikin sembarangan aja kali. Dibikin Asinnya kayak asin. acar biasa lah, Frankie. Iya. Pasti nggak ngikuti proses. Proses yang benar kimchi itu ada prosedurnya, Frankie. Nah, jadi tadi saya bilang sama dokter Jaya, waktu dokter Jaya saya pancing untuk ngomong di Singapura. Nasi uduk enakan Indonesia kan ya? Dibanding nasi lemaknya di Singapura. Nasi lemak Singapura cuma nasi dikasih santan, nggak ada rasa apa-apa. Di Indonesia kan pakai salam, pakai lengkuas, pakai serai. Pakai garam. Iya. Pakai garamnya. Nah itu kan di sana nggak ada. Cuma nasi diguyur sama santan doang. Di sini kan itu lengkuas, serai, salam. Wangi makanya. Nah, terus kemudian kalau kita bikin kimchi versi Indonesia, ini otak dagang saya lagi main nih, Dok. Kan kita bisa tambahin satu bahan makanan yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Nah, yang saya mau tanyain sama dokter Jaya, kandungan antioksidannya itu sebenarnya dari mananya supaya kita Enggak, kita nggak bisa sebut, Frankie. Itu adalah gambaran dari komposisi sekian banyak komponen. Tapi ya, hasilnya ya itu gitu loh. tapi kan pasti kan bukan karena komposisi garam kan, Dok? Bukan karena komposisi si cabenya kan? Bukan. Garamnya itu cuma untuk membuat dia loyo sehingga lebih gampang difermentasi. Sama seperti bikin sayur asin kan? Sayur asin kan gitu tuh. Tapi kalau sayur asin hitam itu ya, itu asinnya asin sekali. Tergantung. Nggak mesti dicuci. Kalau nggak dicuci, waduh bisa darah Ada tinggi. yang bikinnya sampai asamnya enak, asamnya nggak enak, tergantung harga. Nggak tergantung siapa yang masak lagi. Nah, nggak ya saya mau ajak nih, siapa tahu ada investor. Bikinlah kimchi ya dengan sesuaiin dengan lidah Indonesia gitu kan. Enggak, itu memang sudah banyak. Udah banyak. Kenapa? Karena sama aja kayak belum dapet tuh ya. Di sini tuh ada apa makanan Jepang. Ini misalnya contoh di sini makanan Jepang apalah banyak kan restoran Jepang itu begitu kalau kita rasain, kalau orang yang pernah ke Jepang ngerasain itu beda. Karena di Jepang rasanya tuh nggak sama seperti di sini. Enakan mana, Dok? Apa? Masakan Jepang. Kalau saya pernah makanan yang asli lebih enak lagi. Biasanya kalau makanan restoran Jepang yang memang rasanya enak, itu restoran Jepang yang kelas level A atas.
Ya misalnya di restoran yang memang itu asli gitu. Biasanya kalau saya tuh punya tamu kan, tamu profesor saya datang, saya bawa ke restoran yang begituan, saya nggak bawa ke restoran yang Oh, jangan Jepang-Jepang. yang Jepang-Jepang. Dia bilang, "Kenapa jadi begini rasanya?" Jangan dong, kalau ada daerah-daerah makanan restoran Jepang, itu di Jalan Jenderal Sudirman, kebetulan anak saya kerja di perusahaan yang owner-nya orang Jepang. Jadi, di gedung itu, Dok, ya perusahaan Jepang semua. Iya, yang begitu rasanya rasa Jepang. Yang nggak Lalu enak cuma satu, Dok, bayarnya? harganya. Enggak. Ya kan kita ditraktir. Saya Enggak lain kalau kebalik, Dok, soalnya. enggak, memang mahal sekali, Feng. Tapi di sana itu ada garamnya itu tidak asin, gulanya tidak manis. Nah, itu cirinya. Dan rasanya rada-rada hambar. Tapi lebih tasty sih sebenarnya. Tapi kalau kita yang biasa sama Indonesia, ya mendingan pergi ke restoran Jepang yang versi Indonesia lah. Lebih cocok. Kalau soal garam kurang asin, gulanya kurang manis, itu karena Dokter Jaya dosisnya kurang. Enggak, tapi memangnya enggak, Frankie. Misalnya contoh nih ya, kamu pakai ini nih apa itu kopi hitam. Kalau kamu pakai itu gula cube itu, satu gula aja di Indonesia tuh udah manis, Frankie. Kalau di Jepang 5 gula itu sama dengan 1 gula Ya Indonesia. karena Dokter Jaya minumnya di Jepang kan. Iya. Coba di Indonesia, cemplungnya sedikit aja udah manis. Tapi mata ke situ, Dok. Enggak, tapi memang betul. Saya nggak ngerti itu. Tapi orang-orang Jepang itu sangat memperhatikan itu. Enggak, gara-gara seperti itu barangkali itu salah satu alasan orang Jepang juga yang gendut-gendut jarang lagi ceweknya. Kebanyakan kurus. Jepang, Korea, Vietnam, kurus-kurus lagi. Asia, Dok, wanitanya penampilannya, fisiknya bagus-bagus. Sebenarnya kalau masalah kurus atau enggaknya, saya punya keyakinan seperti ini, Dok. Orang-orang wanita yang badannya kurus-kurus di luar negeri pun sebenarnya banyak. Cuman mereka adalah golongan atas. Kebanyakan ngumpet ya? Bukan. Yang ke mallnya tuh yang Mereka punya waktu untuk ngurus badan, mengurusi badan. Sedangkan yang gemuk-gemuk, mereka nggak ada yang ngurusin. Semua bikin gemuk, Dok. Ngegemukin. Nah, jadi di Indonesia ataupun di Korea segala macam nih, Dok, ya. Mungkin dokter kan senang nonton film kartun. Emaknya Shinchan, emaknya Doraemon, kurus gemuk. Emaknya Giant, kurus gemuk, Dok. Emaknya Giant gemuk. Nah, Giant itu gemuk. emaknya si Nobita Kurus. nggak kan, nggak gemuk kan? Lihat perbedaan dia punya kerjanya. Makannya ubi melulu. Bukan, emaknya Giant, dia kan kerjanya boleh dibilang lebih keras, ya kan? Emaknya si Nobita, suaminya pegawai kantoran. Betul kan teori saya, Dok? Nah gitu. Jadi kalau kita nanti lihat orang-orang yang kurus atau gemuk, itu ada ya mesti dicari hubungannya itu, Dok. Mungkin hubungannya baik-baik aja kali, Dok. Antara penghasilan sama atau tingkat penghidupan sama berat badan. Gitu. Kita kalau ke luar negeri, begitu lihat kurus ini artinya dia punya waktu buat ngurusin badan. Ada kekecualiannya, orang India. Itu mah. Enggak, betul, serius. Orang India kurus semua. Coba yang family semua kurus, tapi begitu udah kawin gemuk. Karena kenapa budaya ini di sana kalau udah kawin, kalau nggak gemuk itu berarti lakinya kurang ngasih makan. Itu harus gemuk. Itu budaya kan? Iya. Bukan maunya, memang harus begitu. Jangan bikin malu laki. Oke, Dok, balik ke si kimchi lagi nih, Dok. Kimchi tadi Dokter Jaya. Itu kan ada kuman-kuman baik. Iya. Yang menyebabkan seperti itu. Nah, kuman-kuman baik itu ada persamaannya nggak, Dok, di masakan Indonesia? Enggak, kumannya beda.
Kumannya beda karena struktur komposisi apa-apa yang gitu itu maka kumannya ada orang yang neliti kumannya segala macam, tapi yang paling banyak tuh Lactobacillus, Franky. Kalau kita ganti dia punya sawinya, Mungkin beda, kita nggak pernah tahu. pakai nanas lah, Dok. Kan lebih enak. Jadinya rujak. Kamu jangan suka macam-macam. Maksud saya ke sana, Dok. Kita bikin rujak itu seperti kimchi, jadi dimakannya lebih enak gitu kan. Enggak, jangan Hasilnya dicampur-campur. Orang Korea bisa muntah ugar, Franky. Tapi maksudnya gini, itu adalah satu budaya, Franky. Apalagi di sana tuh ada yang namanya di Korea itu sampai ada yang namanya museum kimchi, Franky. Ada museumnya, ceritain sejarahnya kimchi dari awal sampai sekarang. Tuh di sana tuh ada yang namanya seperti kayak festival gitu, orang rame-rame membuat kimchi, namanya kimchijang. Jadi Tadi kimchi jae, sekarang kimchi jang, ada 2 nih udah. kalau museumnya kimchikan, museum kimchi di Korea Selatan. Tapi kimchijang itu ya seperti kayak festival, rame-rame orang bikin kimchi gitu, terus yang mana yang paling enak kayak seperti itu. Itulah sebabnya makanya di seluruh dunia semua ada di situ, di Korea, di mana semua orang, semua perempuan tuh harus bisa melakukan itu. Nah, makanya itu disebut sebagai warisan budaya makanya sama UNESCO 2013 tuh. Jadi satu-satunya itu yang dijadiin warisan budaya tuh kimchi. Misalnya Indonesia lah, Indonesia kan kita punya tempe. Tempe kan khas Indonesia, Franky. Tapi kenapa nggak gitu? Karena nggak semua orang bikin tempe, Franky. Nggak seperti di Korea. Korea nggak mungkin orang makan nggak ada kimchi. Sampai ada festivalnya, setiap keluarga bikin kimchi sendiri dan segala macam gitu loh. Artinya kita harus menggalakkan mendoan ke seluruh Indonesia, Dok. Tapi belum tentu semua orang senang mendoan, Franky. Masalahnya itu, kalau kimchi semuanya suka. Mendoan itu ada yang nggak suka. Kenapa? Terlalu tipis, Franky. Ya, Satu, kedua, kalau digoreng masih panas, rasanya enak. Tapi udah itu sedikit dia pleot. Enggak, itu mesti mendoan yang kayak istri saya suka makan, Dok. Mendoannya digoreng kering. Ya, tapi jadi bukan mendoan lagi namanya. Yang mendoan orang yang suka kan orang daerah tertentu doang. Daerah Purwokerto, Dok. Iya, yang lain kan kagak. Ya, saya sih mendoan saya suka, tapi ya itu. Ya tetap di otak saya tuh masih mikirin bagaimana bisnis ini nih, Dok. Dokter Jaya kan mikirnya di kesehatan ya, Dok. Kalau saya kan mikirin di kesehatan finansial ya, Dok. Kenapa kita nggak bisa bikin seperti kimchi juga gitu ya? Artinya entah itu pakai bangkuang atau pakai nanas gitu kan? Itu namanya niru, Franky. Nggak apa-apa, tapi kan jangan salah loh, Dok. Enggak, soalnya ini Indonesia susah, Franky. Penduduk Indonesia banyak apa Jawa. Ya. Begitu dibikin acar, nih acar Indonesia kita bilang kimchi. Begitu mau dimakan, ini jangan katanya, jangan, nggak ada yang makan, nggak laku. Kita kasih nama beda, Dok. Saya lagi berpikir ini, kalau namanya niru nggak apa-apa, karena dulu kalau kita berpikir itu kan semua berasal teknologi dari Jerman, made in Jerman nomor 1, ditiru sama Amerika menjadi made in Amerika. Kita bicara mobil, Dok, karena saya kan supir. Made in Jerman, mobilnya bagus-bagus. Ditiru sama Amerika. Jadi made in Amerika bagus. Ditiru sama Jepang. Ya kan? Made in Jepang. Ditiru sama Taiwan. Sekarang ditiru sama Korea, sama ditiru sama Cina. Semua jadi lebih bagus. Kita bikin seperti itu, Dok. Lebih enak, lebih sehat. Nah, kalau gitu, kalau saya jadi presiden, saya angkat jadi menteri inovasi, Franky. Oh, nggak mau saya. Inovasi kreatif. Saya nggak mau. Nanti saya nggak bisa nyetir lagi, Dok. Kebanyakan waktu saya suruh mikir. Enggak, sebenarnya itu loh. Itu yang sebenarnya yang kalau saya bilang sih ya, yang namanya pemimpin jenius itu kayak di Korea. Kenapa? Orang lain mengekspor sumber daya alam, mengekspor film Amerika, mengekspor mobil Jepang, Korea mengekspor budaya. Kamu kebayang nggak? K-pop itu sangat digilai di Eropa, tinggal digilai di Amerika, di Indonesia, sampai gimmick-gimmicknya pun semua anak-anak muda pada suka. Sampai kemarin barusan cucu saya pergi ke sana ke Korea nih, baru pulang nih, karena udah mau sekolah kan, baru kelas 4 SD.
"Mama, aku nggak mau pulang ke Indonesia, mau di Korea aja," katanya. Lah buset dah. Nggak, maksudnya yang diekspor itu budayanya, Franky. Kebayang nggak? Film Korea, bagaimana film-film Korea itu drama-dramanya itu menguasai film-film di mana-mana. Bagaimana bedah plastiknya bisa itu, bagaimana penyanyi-penyanyinya laki-laki, perempuan, oh enggaknya. Kenapa sih seneng Korea? Cakep-cakep, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Tapi sama semua mukanya, Dok. Ya, tapi masalahnya kenapa? Kalau kamu pakai pikiran negatif, mereka operasi plastik, padahal belum tentu. Iya. Tapi yang jelas satu kesamaan mereka semua makan kimchi, Franky. Nah, Jangan-jangan kimchi sebabnya, Franky. saya mau tanya Dokter J dulu nih. Girl band yang lagi populer sekarang apa, Dok? Lu jangan nanya saya. Apaan, Dok? Nggak tahu kan? Blackpink. Nah, siapa yang nama yang populer? 2 orang aja? Aduh, cucu saya tahu kalau saya Saya aja walaupun saya Lisa. sama satu lagi Nggak tahu. Jennie. Kalau cucu saya hafal. Nah sekarang aktor Korea yang cewek-cewek pada seneng. Nggak tahu. Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho itu zaman dulu lah, Yang itulah. penting ya Lee Min Ho. Meteor apa? Meteor Garden. Jongkok. Nah, Jongkok waktu kemarin waktu acara Qatar tuh dia jadi penyanyi. Itunya pembukaan tuh. Oke, Dok. Jadi tadi Dokter Jaya berpikir bahwa si kimchi ini mempengaruhi juga. Ya karena itu dibawa. Orang Korea melempar budayanya ke luar negeri, budaya makannya pun keluar gitu. Akhirnya dia bikin restoran. Oke. Dan kita nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya maraknya restoran Korea di Indonesia itu salah satunya adalah karena popularitas film-filmnya, popularitas penyanyi-penyanyinya, popularitas drama-dramanya. Itu kebawa, Franky. Dokter J sempat nggak mempelajari bagaimana mereka menciptakan suatu keadaan sehingga menjadi booming sedunia? Presidennya. Bukan. Presidennya bilang ini sebar. Dia bilang itu adalah satu. Itu kan policy makernya nih, Dok. Ya. Oke. Tapi saya ngomong teknisnya. Ya. Tahu nggak cara? Tahu. Itu, ini ya, sepengetahuan saya nih, Dok ya. Kita tuh kalau yang namanya mereka itu melakukan suatu budgeting promosinya itu gede banget, Dok. Oh iya. Itu gila banget sehingga akhirnya itu ada satu cerita mereka tuh promosi tuh terus-terusan kemana-mana. Dan itu disupport negara loh, Franky. Nah itu dia karena policy makernya sudah seperti itu. Ya. Akhirnya itu yang kemudian menjadi karena dia sebenarnya nggak punya apa-apa kecuali tadi, Dok. Ya. Yang sekarang dia mau nggak bilang punya apa-apa, punya mobil, Franky. Cuman kan mobil nggak semuanya bisa mobil nggak laku kalau nggak ada itunya, Dok, nggak ada si promosinya tadi, Dok. Di Indonesia sudah mulai, cuman keburu bintang kita meninggal. Dokter dia tahu siapa? Didi Kempot. Ya tapi itu yang penggemarnya juga orang-orang Indonesia juga. Coba dia lebih banyak lagi waktunya, maka itu se-Indonesia. Siapa yang nggak suka dengan lagunya Cendol Dawet sih, Dok? Ya enggak, tapi maksudnya gini loh, Franky. Itu adalah sesuatu yang depend on one person, itu nggak bisa, satu. Yang kedua, itu kan komunitasnya adalah komunitas yang rada kejawa-jawaan, yang memang jumlahnya banyak. Tapi kalau yang namanya Korea, itu etnis apapun suka loh. Itu dia, karena tadi dia disupport sama pemerintah. Kalau pemerintah kita mempunyai cara yang sama nih, Dok, Cendol Dawet sedunia. Bisa, itu makanya kan ada menteri kreatif, Franky. Jangan saya, Dok. Tadi dokter udah ngomong. Menteri Industri Kreatif itu. Saya cuma berharap begini, Dok. Tahu nggak apa harapan saya, Dok? Apa? Dokter dia jangan sampai jadi presiden aja, Dok. Enggak, tapi kita niatnya jelek tadi. Kamu ngomongin soal lagu. Kalau saya bilang tuh yang aduh satu tuh yang sebenarnya bisa jadi trademark Indonesia. Itu yang satu, itu adalah rendang. Rendang itu udah dinyatakan sebagai makanan paling enak di dunia. Yang kedua Indomie, Franky. Indomie di Afrika, di Timur Tengah itu nomor 1. Jadi mulailah dengan sesuatu yang memang orang udah sukai. Tapi berantem sama Jepang kalau Indomie, Dok. Oh enggak, tetap enak itu. Makanya saya waktu di Jepang saya bawanya Indomie, Franky. Bukan mie Jepang. Itu bukan karena enak, Dok. Nah, jangan buka rahasia. Loh enggak, tapi Indomie itu disukai orang. Saya sampai bingung, ke Mesir orang suka begituan, ke Turki
Orang senang Indomie. Oh, saya bilang, "Ini gila bener." Ke Australia itu Indomie diekspor ke Australia banyak sekali, Franky. Iya, tapi di Jadi enggak, maksudnya lebih baik untuk sesuatu yang memang itu udah mendunia gitu loh. Tapi kalau itu disupport sama pemerintah, kalau menurut saya itu bisa hebat, Franky. ya, Indomie kalau di beberapa negara asing nih, Dok, kalau di California gitu, kita belinya di restoran Vietnam. Restoran apa, supermarket Dan Vietnam. harganya udah berlipat-lipat, Franky. $1,5, $2. Di sini cuma 5.000 kita dapat. Padahal nggak tahu ya, seingat saya kalau salah Nggak, saya tapi mohon maaf ya. rasanya emang enak, Franky, dibandingin mie mereka. Di Timur Tengah sudah ada pabrik Indomie. Di Amerika kalau nggak salah sudah ada pabrik Indomie tuh. Nggak, tapi memang betul enak, Franky. Kayak compare ya. Compare ada kan sekarang kan di supermarket kan ada mie Korea, mie Jepang, mie apa, Indomie tetap paling enak, Franky. Indonesia punya bumbunya itu loh. Ya, mulailah dengan sesuatu yang memang udah terkenal, Franky, tinggal itu cuman ya itu. Jadi yang saya senang tuh artinya gini, Dokter Jaya tuh mau menginspirasi menteri kreatifnya kita nih, Dok, ya. Ya enggak lah, siapalah saya. Menginspirasi menteri kreatifnya negara kita ini, Dok, supaya kita bisa mengekspor seperti si Korea. Siapa tahu Banyak potensi kita kan, Dok. ya siapa tahu film-film setan kita juga bisa digemari, Franky. Loh, orang Thailand aja film setan ini dinontonin di Indonesia. Kan beda, Franky. Beda. Film setan kita mah kita ketawa, Dok. Tapi satu kelemahannya kata si Mongol Stress. Kalau setan kita disable semua, Franky. Ngesot. Suster ngesot. Pocong yang nggak bisa jalan. Iya. Ya itu kita perlu banyak. Jadi tetap aja kalau menurut saya gini. Ya pertama memang kalau kita mau ngikutin Korea mengekspor segala macam tuh, Dok. Ya dari segi makanan ada, bukan hanya kimchi ya, Dok, ya, rendang. Tapi perlu supporting juga dari negara. Karena memang balik lagi nih, Dok. Bukan support, kalau menurut saya malah negara yang harus mempromosikan, Franky. Itu di Korea itu ya, itu peran presiden tuh gede sekali, Franky. Itulah yang membuat mereka bisa nembus kemana-mana. Dokter Jaya kan pernah ke Cina kan? Pernah jalan-jalan ke Pulau Hainan? Belum. Nanti kapan-kapan kita ke sana, Dok. Di sana itu satu pulau di Pulau Hainan. Kalau di Indonesia kan ada nasi Hainan. Hainan. Nasi Hainan sama mungkin ya. Itu di pulau itu pemerintah Cina membuat satu pariwisata seperti Bali. Satu pulau itu disupport sama pemerintah Cinanya. Dokter Jaya nggak perlu ke Paris, Dokter Jaya nggak perlu ke Bali. Paris tiruan di situ, Perancis tiruan ada di situ, Bali tiruan ada di situ. Gila kan? Dan itu semua diorganisasi sama pemerintah Cinanya. Nah, di sini udah. Di mana? Taman Mini Indonesia Indah. Kamu nggak usah kemana-mana ke Taman Mini, ke seluruh Indonesia tuh, Franky. Tapi seluruh Indonesia doang. Bahkan kita nggak kita perluas nanti, Franky. Itu aja bikin Taman Mini Indonesia Indah aja diprotesnya luar biasa, Franky. Nggak, artinya kan kita gini, Dok, kalau kita pengen, Dok, ya artinya memang kayak tadi, ya saya setuju dengan mantan gubernur kita Ahok. Kalau kita mau berbuat lebih banyak, itu harus jadi pemerintah, penguasa. Multiplier efeknya gede. Ya. Gitu. Ya cuman ya ini ngerubah mindset saya bisa suka kimchi tetap nggak berubah kayaknya, Dok. Nah, kamu belum pernah nyoba, bagaimana bilang suka Udah nggak suka? pernah berkali-kali. Enggak, kimchinya salah, ada 300 macam, Franky. Kimchinya yang enak dong, yang asli Saya dong. udah pernah 12 kali, Dok, masih 288 lagi kali ya. Enggak, tapi cucu saya jadi doyan, masih kecil-kecil lu, kelas 1 Dokter Jaya SD. Suka. Kimchi habis, isi saya suka, seluruh keluarga saya suka. Ya saya tunggu nanti kiriman dari Dokter Jaya aja. Enggak, malah kadang-kadang istri saya sengaja beli kimchi tuh, kimchi yang didinginin tuh, yang di dalam packing-packing. Ini Kelapa Gading kan banyak, Dok. Ada, dijual supermarket. Di supermarket. Banyak di Kelapa Gading saya sering lihat kimchi dijual. Cuman saya belum ketemu yang cocok sama lidah saya.
Lidah kamu, lidah zaman baheula. Lidah supir akap memang beda, Dok. Kalau gudeg, gudeg juga tuh kan bisa dibikin, tapi gudeg nggak awet ya. Enggak semua orang suka kayaknya gudeg. Jadi yang Mayang Mas itu ada model yang semua orang suka. Nah, itu kehebatannya kimchi ada seluruh orang Korea, utara maupun selatan tuh adalah suka itu dan mereka bikin. Nah itu. Jadi itu mereka tuh bersatu dalam hal kimchi itu loh. Tapi kita tuh kimchi utara sama selatan beda. Yang di utara itu tidak terlalu pedas, Frank. Nanti ada satu ini argumentasi Dokter Jaya bisa dipatahkan sama orang marketing. Orang marketing tidak mengharuskan semua orang harus suka. Ya. Dikasih terus-terusan, Dok. Ya. Nanti lama-lama suka. Itu namanya sensitisasi dalam bahasa kedokteran. Contoh nih, Dok. Kita kan kenapa ngeliatin K-pop ini, Dok? Sangat orang seneng. Saya mencurigai nih, Dok. Itu ada dia punya marketing strateginya yang bagus. Dia bikin komunitas-komunitas penggemarnya. Ya, jangan penggemar dulu. Bintang filmnya dia pilih yang cantik-cantik dan yang cakep-cakep itu. Itu dulu, Frankie. Dokter Jaya, bintang film kita Indonesia jauh lebih cakep, Dok. Saya mohon maaf nih kalau saya bandingin antara Blackpink punya penyanyi sama penyanyi Indonesia, Dok. Iya, Dok. Mata saya kayaknya masih bagus nih, Dok. Nah, kamu selera Indonesia lah. Tapi kalau orang dari luar negeri bilang dari 10 yang itu 9 bilang itu cantik, Frankie, ganteng. Tapi masalahnya adalah kalau kita pergi ke Korea sendiri yang seperti itu, yang seperti bintang-bintang film itu nggak sebanyak yang kenyataannya gitu loh. Ya, itu makanya saya bilangnya contoh nih, Dok. Ini contoh kita kalau ada penyanyi Korea, ada tim soraknya, itu tim soraknya kemungkinan adalah bagian daripada tim marketingnya. Sama penyanyi-penyanyi kita yang pokoknya ada grup-grupnya kayak gitu, itu tim marketing. Sehingga kita begitu kita masuk ke dalam suasana di situ, Dok, perasaan kita jadi ngikut gitu. Nah, jadi artinya nih, Dok, gimana caranya supaya efek kimchi itu ditularin, Dok, kepada si rendang. Gitu. Tapi rendang ada antioksidannya nggak? Nggak. Yakin, Dok? Nggak ada antioksidan. Dia daging lah, daging dengan bumbu-bumbu. Tapi memang enak, Frankie. Nah, cuman kan saya berpikir gini, hal-hal nih, Dok, ya, keperluan untuk nanti promosi nih, Dok. Tadi Dokter Jaya udah sebutin yang bagus. Si kimchi itu kan ada hal yang menarik buat kesehatan tuh, Dok. Orang tuh udah tertarik, Dok, kalau udah masalah ngomong kesehatan, slim ya. Nggak usah beli obat penurun berat badan. Kulit halus. Nah, mencegah sembelit. Tapi ini sudah dibuktikan nih, Dok, ya. Oh, udah. Nah, tinggal kita bikin pembuktian bahwa atau kita tambahin makanan kita, tambahin apalah sedikit supaya bisa efeknya sama. Tapi ya nanti dokternya kalau ke supermarket saya nitip ya. Beliin kimchi, Dok, yang enak. Saya sampai sekarang belum dapat. Kimchi kalau buat kamu enak kimchi, dikasih sambal kacang masih enak kata kamu. Yang enak sambal kacang. Kimchinya sedikit, sambal kacangnya banyak. Iya, cocok pakai tahu, Dok. Makannya sama nasi uduk. Iya, betul. Itu efek penipu. Ya udah, Dok, kita cari kimchi dulu, Dok. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!